Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian ia masih keturunan Nabi Ishak. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Talut wafat. Nabi Daud diutus Allah untuk membenahi akhlak kaum Nabi Musa. Sebab sepeninggal Nabi Musa dan Harun, para pengikutnya melupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi itu kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang nabi. Akan tetapi, nama nabi ini tidak termasuk ke dalam kelompok 25 nabi yang wajib diketahui. Nama nabi tersebut adalah Syamyun. Talut menjadi raja. Allah mengutus Syamyun di tengah-tengah akhlak kaum Bani Israel yang sudah porak-poranda. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Syamyun untuk menunjuk seorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan. Sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang dolim. Syamyun berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Namun, usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Mendengar penolakan rakyat Israel, Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya, Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Ia kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Setelah semua prajurit tahu cara tempur, barulah mereka berangkat tempur melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja yang menindas kaum Bani Israel. Kondisi saat itu, Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh yang dipimpin oleh Jalut. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Di kota Bethlehem hiduplah seorang pemuda bernama Yisha. Ia memiliki 13 anak. Yisha menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Talut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut. Namun, Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Ia hanya diperbolehkan menggembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika, Syamyun melihat Daud. Ia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu, Syamyun memberitahukan hal ini pada Talut. "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajaklah dia untuk bergabung dalam tempur ini." Talut menerima usul tersebut. Ia mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja Daud sangat senang. Ia pun mempersiapkan diri untuk terjun di medan pertempuran. Nabi Daud ikut berperang. Pada suatu hari, Jalut bersama pasukannya akan datang menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Talut dan pasukannya. Mengetahui hal itu, Raja Talut menyusun strategi dan taktik dalam tempur. Setelah semua pasukan siap kemudian Raja Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentaranya merasa kehausan. Mereka ingin sekali istirahat untuk minum. Talut berkata, "Sesungguhnya, Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, dia adalah pengikutku." Saat melewati sungai yang dikatakan Talut, pasukan Talut kemudian meminum airnya sebanyak yang diperintahkan Talut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Talut dan orang-orang pengikutnya kembali berangkat menuju medan pertempuran, orang-orang yang minum melebihi takaran berkata, "Kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya." Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar." Dari peristiwa tersebut, terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."
Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Pada awalnya, pasukan Talut terdesak karena jumlah yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Jalut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Talut segera memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka. Kemudian, Talut dan pasukannya kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat baru. Di antara pasukan Talut, ada seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ia bernama Daud. Daud sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Tibalah Jalut berhadapan dengan Talut. Keduanya sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Namun, kekuatan Jalut ternyata jauh di atas Talut. Serangan yang dilakukan Jalut hampir saja membuat Talut terbunuh. Melihat Talut terdesak oleh Jalut, Daud menghadang Jalut. Daud dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Daud masih remaja, bertubuh kecil, dan hanya bersenjatakan ketapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang, dan memiliki sebuah tameng. Pada awalnya, banyak yang meragukan kemampuan Daud. Namun di luar dugaan, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Lemparan ketapelnya terlontar dengan sangat keras dan tepat mengenai kening Jalut. Saat itu juga, Jalut langsung jatuh di atas tanah dan kemudian mati. Setelah Jalut mati terbunuh, nyali pasukannya menjadi ciut. Mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Talut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan. Sejak saat itu, bangsa Israel terbebas dari penjajahan. Daud diangkat menjadi raja dan nabi. Kemenangan bangsa Israel tidak terlepas dari peran besar Daud. Rakyat Israel banyak memujinya. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Kemudian, Talut menikahkan Daud dengan putrinya. Talut mengangkat Daud sebagai panglima tempur Israel. Selama menjadi panglima tempur, Daud selalu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dalam tempur tersebut, Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia seringkali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin putra Talut. Kubu kedua dipimpin oleh Daud. Dalam pertempuran antar dua kubu tersebut, dimenangkan oleh kubu Daud. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka lama-kelamaan Daudlah yang diangkat menjadi raja karena dianggap lebih hebat dan adil. Nabi Daud memiliki beberapa keistimewaan dari Allah, ia adalah seorang raja. Daud mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Daud memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Kitab suci ini menghimpunkan tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang, di antaranya berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, yakni dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud tiap pagi dan senja, bahkan burung-burung pun turut bertasbih. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amalan salat dan puasanya sangat disukai Allah, sehingga karena kehebatannya inilah Nabi Muhammad memberitahukannya kepada para sahabat. Seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr, Rasulullah bertanya kepadaku, saya mendengar kabar bahwa Anda selalu berjaga di waktu malam, beribadah, dan berpuasa di siang hari. Benar, ya Rasulullah, jawab saya. Nabi bersabda, berpuasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah. Karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu, dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada tiap bulan.
Abdullah berkomentar, "Saya bertahan." Nabi pun bersikeras pula dan akhirnya saya memberikan alasan, "Ya Rasulullah, saya kuat melakukannya." Nabi pun kemudian menyarankan, "Kalau begitu, berpuasalah 3 hari setiap minggu." Abdullah berkomentar lagi, "Saya tetap bertahan." Tapi Nabi bersikeras pula, "Saya berdalih, ya Rasulullah, saya masih sanggup." Petik 1. Rasulullah pun kemudian memperingatkan dengan keras, "Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan melebihi lagi," kata beliau. "Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu?" tanya saya. "Beliau sehari berpuasa, sehari tidak," sabda Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah, ialah salat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran melukiskan kepribadian Nabi Daud cukup lengkap, sebagaimana firman Allah, "Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan." Al-Ayat, "Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula, burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan." Quran Surat 1 ayat 17-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah, akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat 1 ayat 26. Kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud berpuasa, ternyata menurun pula kepada putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman alaihissalam berpuasa 3 hari pada awal bulan, 3 hari pada pertengahan bulan dan 3 hari pada akhir bulan. Jadi beliau mengawali setiap bulan dengan berpuasa, menjalani pertengahannya dengan berpuasa, dan menutupnya dengan berpuasa pula. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya, Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion, di Yerusalem, Palestina. Sampai sekarang, makamnya sering diziarahi oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, orang Yahudi dan kaum Nasrani Kristen. Mukjizat Nabi Daud. Allah mengutus Daud sebagai nabi dan rasul lengkap dengan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. 1. Nabi Daud alaihissalam amat peka berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat dari mulutnya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur, satu kitab suci berupa kumpulan kasidah serta ayat-ayat yang mengandungi tasbih dan puji-pujian kepada Allah. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat terdahulu, berita tentang Nabi yang akan datang termasuk berita datangnya Nabi Muhammad SAW. 3. Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud setiap pagi dan senja. 4. Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. 5. Allah telah memberinya kekuatan melentur dan melembutkan besi. Nabi Daud dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa melalui pemanasan pembakaran dengan api sebagaimana kita lihat sekarang. 6. Nabi Daud telah diberikan kesempatan menjadi raja dan memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan ia tercatat selalu memperoleh kemenangan di atas semua lawan dan musuhnya. 7.
Nabi Daud dikaruniakan suara yang merdu oleh Allah yang sedap didengar oleh seluruh isi alam, sehingga kini ia menjadi kiasan bila seseorang bersuara merdu dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam. Semoga kisah Nabi Daud alaihissalam bermanfaat dan kita dapat mengambil pembelajaran darinya.